Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alfi Jagiah Putri bersama rekan saya Sabta Wahyu, Muhammad Rizky Apandi, dan Afika Diza. Kami kelompok 4 Bahasa Indonesia, mahasiswa dan mahasiswi Universitas Islam Sumatera Utara, jurusan Ilmu Komunikasi, semester 1, Fakultas Ilmu Sosial. Sebelumnya, kami ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada Ibu Riana Devianti SSMPD sebagai dosen pengampu mata kuliah Bahasa Indonesia. Video ini bertujuan untuk memenuhi tugas Bahasa Indonesia. Dalam video ini, kami akan membahas tentang sejarah perkembangan bahasa Indonesia. Yang pertama, kami akan membahas tentang asal bahasa Indonesia yang akan dibawakan oleh saya sendiri. Selanjutnya ada alasan mengapa bahasa Melayu menjadi asal bahasa Indonesia yang akan disampaikan oleh rekan saya, Sabta Wahyu. Dan yang ketiga, ada periodisasi bahasa Indonesia yang akan disampaikan oleh Muhammad Rizky Apandi. Dan yang terakhir, ada perkembangan bahasa Indonesia yang akan disampaikan oleh rekan saya, Afika Diza. Baiklah, langsung saja kita ke materi yang pertama, yakni asal bahasa Indonesia berikut ini. Bahasa Indonesia berasal dari bahasa Melayu. Pada zaman Belanda, bahasa Melayu merupakan bahasa resmi kedua yang dipakai dalam korespondensi dengan masyarakat lokal. Hal ini mengakibatkan bahasa Melayu dengan bahasa Belanda bersaing ketat. Walaupun pada akhirnya dalam persaingan ini dimenangkan oleh bahasa Melayu. Kemudian, pada tahun 1926 pada Kongres Pemuda I, bahasa Melayu diwacanakan untuk dikembangkan sebagai bahasa dan sastra Indonesia. Lalu, pada Kongres Pemuda II pada tahun 1928, yakni 2 tahun setelahnya, dalam Ikrar Sumpah Pemuda, bahasa Indonesia dicantumkan, yakni dalam menjunjung tinggi bahasa Persatuan Bahasa Indonesia. Politis dalam pemberian nama Indonesia, yakni yang pertama, Indonesia tidak merujuk pada suatu suku atau bangsa seperti Melayu. Yang kedua, bahasa Indonesia memiliki perkembangan pesat, sehingga lama-kelamaan wujudnya tidak seperti bahasa asalnya. Bahasan lebih luas, sebenarnya bahasa Indonesia terdiri dari beberapa bahasa asing yang dimasukkan dalam kata bahasa Indonesia. Pada tahun 1999, Pusat Buku Bahasa menerbitkan sebuah buku yang berjudul Seranai Kata Serapah dalam Bahasa Indonesia. Dalam buku itu terdapat beberapa donor bahasa Indonesia, misalnya bahasa Inggris, bahasa Arab, bahasa Portugis, dan banyak yang lainnya. Bahasa Arab menjadi donor dari bahasa Indonesia sebab Islamisasi di Nusantara. Contoh bahasa Arab yang menjadi bahasa Indonesia adalah akal, yang berasal dari kata akal, dan kabar berasal dari kata khobar, dan banyak yang lainnya lagi. Selanjutnya ada bahasa Inggris. Contoh bahasa Inggris yang menjadi bahasa Indonesia adalah informasi, yang berasal dari kata information, analisis dari analisis, bisnis dari bisnis. Ada bahasa Belanda. Indonesia pernah dijajah oleh Belanda. Tak heran jika bahasa Belanda mirip dengan bahasa Indonesia. Contohnya handuk dari handuk, ember dari emmer, dan yang lainnya. Ada juga beberapa bahasa Portugis yang mirip dengan bahasa Indonesia. Contohnya bendera dari kata bendera, algojo dari kata algoj, mentega dari kata mentega, gereja dari kata igreja, dan yang lainnya. Bahasa Indonesia mirip sekali dengan bahasa orang Mario, seperti ika untuk ikan, rima untuk lima, rua untuk dua, dan taringa untuk telinga. Sekian penyampaian asal bahasa Indonesia dari saya. Selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya Sabta Wahyu berikut ini.
Terima kasih kepada Alfi Zakia. Baiklah, materi selanjutnya adalah alasan kenapa bahasa Melayu itu dijadikan bahasa nasional. Nah, pastinya para audiens maupun teman-teman sekalian bertanya-tanya nih, kenapa bahasa Melayu yang dijadikan bahasa nasional, bukannya bahasa Jawa ataupun bahasa Sunda, yang jumlah pemakaiannya meliputi hampir seluruh penduduk Indonesia. Nah, untuk jawaban pertanyaan dari kalian, akan saya bahas di video kali ini. Menurut Profesor Dr. Slamet Mulyana, mengemukakan faktor-faktor yang menjadi penyebab bahasa Melayu yang dijadikan bahasa nasional. Yang pertama itu adalah sejarah telah membantu penyebaran bahasa Melayu. Bahasa Melayu merupakan lingua franco di Indonesia, yang artinya itu bahasa perhubungan atau bahasa perdagangan. Dengan bantuan para pedagang, bahasa Melayu disebarkan ke seluruh pantai Nusantara, terutama di kota-kota pelabuhan. Bahasa Melayu menjadi bahasa penghubung antar individu. Yang kedua, bahasa Melayu mempunyai sistem yang sederhana, mudah dipelajari. Tak dikenal tingkatan bahasa seperti dalam bahasa Jawa atau bahasa Bali, atau perbedaan pemakaian bahasa kasar dan halus seperti dalam bahasa Sunda ataupun bahasa Jawa. Yang ketiga, faktor psikologis, yaitu suku bangsa Jawa dan Sunda telah dengan sukarela menerima bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional, semata-mata didasarkan pada keinsafan akan manfaatnya, ada keikhlasan mengabaikan semangat dan rasa kesukuan karena sadar akan perlunya kesatuan dan persatuan. Yang keempat, kesanggupan bahasa itu sendiri juga menjadi salah satu faktor penentu. Jika bahasa itu tidak mempunyai kesanggupan untuk dapat dipakai menjadi bahasa kebudayaan dalam arti yang luas, tentulah bahasa itu tidak akan dapat berkembang menjadi bahasa yang sempurna. Pada kenyataannya, dapat dibuktikan bahwa bahasa Indonesia adalah bahasa yang dapat dipakai untuk merumuskan pendapat secara tepat dan mengutarakan perasaan secara jelas. Sehubungan dengan hal yang terakhir itu, kita wajib bersyukur atas kerelaan mereka membelakangkan bahasa ibunya demi cita-cita yang lebih tinggi, yakni cita-cita nasional. 3 bulan menjelang Sumpah Pemuda, tepatnya 15 Agustus 1926, Soekarno dalam pidatonya menyatakan bahwa perbedaan bahasa di antara suku bangsa Indonesia tidak akan menghalangi persatuan. Tetapi, makin luas bahasa Melayu atau bahasa Indonesia itu tersebar, makin cepat kemerdekaan Indonesia terwujud. Nah, itulah jawaban dari kenapa bahasa Melayu itu dijadikan bahasa nasional. Nah, untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Muhammad Rizky Afandi. Baik, terima kasih kepada rekan saya Sabta Wahyu Pratama. Selanjutnya saya akan memaparkan materi tentang priorisasi bahasa Indonesia. Nah, pastinya teman-teman dan audiens bertanya-tanya, apa saja sih tahap-tahapan dalam priorisasi bahasa Indonesia? Nah, simak video penjelasan saya berikut ini. Priorisasi bahasa Indonesia. Dalam priorisasi bahasa Indonesia itu terbagi menjadi 3 masa. Yang pertama pada masa prakolonial, yang kedua pada masa kolonial, yang ketiga pada masa pasca kolonial. Nah, satu pada masa prakolonial. Pada zaman Kerajaan Sriwijaya, pada abad ke-7 Masehi, bahasa Melayu kuno atau yang sering kita sebut bahasa Melayu dipakai sebagai bahasa kenegaraan. Hal itu dapat diketahui dari prasasti-prasasti yang berusia berdekatan yang ditemukan di Sumatera bagian selatan peninggalan kerajaan tersebut. Salah satu prasastinya ditemukan di kedudukan Bukit Brangka pada tahun 683 Masehi di kota Palembang dan Talang Tua Berangka pada tahun 684 Masehi di kota Palembang. Pada saat itu, bahasa Melayu yang digunakan bercampur dengan kata-kata bahasa Sanskerta. Sebagai penguasa perdagangan di Kepulauan Nusantara, para pedagangnya membuat orang-orang yang berniaga terpaksa menggunakan bahasa Melayu walaupun dengan cara kurang sempurna. Lalu, pada abad ke-15, berkembang bentuknya yang dianggap sebagai bentuk resmi bahasa Melayu karena dipakai oleh Kesultanan Malaka, yang kelak disebut empat sebagai bahasa Melayu tinggi. Penggunaannya pun terbatas, hanya di kalangan keluarga kerajaan saja di sekitar Sumatera, Jawa, dan Semenanjung Malaya. Kemudian Malaka merupakan tempat bertemunya para nelayan dari berbagai negara dan mereka membuat sebuah kota serta mengembangkan bahasa mereka sendiri dengan mengambil kata-kata atau bahasa yang menurut mereka terbaik di daerah tersebut.
Kota Malaka yang berposisi sangat menguntungkan atau dapat dikatakan strategis menjadi bandar utama di kawasan Asia Tenggara. Nah, yang kedua, pada masa kolonial. Ketika Belanda singgah di Indonesia, bahasa Melayu pun digunakan sebagai bahasa resmi kedua dalam korespondensi dengan orang lokal. Akhirnya, bahasa Melayu dan bahasa Belanda bersaing semakin ketat. Kemudian, pada tahun 1942, Jepang menduduki Indonesia dan Jepang tidak menggunakan bahasa lain selain bahasanya sendiri. Bahasa Belanda pun jatuh dari kedudukannya sebagai bahasa resmi. Untuk sementara, Jepang memilih jalan yang praktis yaitu memakai bahasa Indonesia yang sudah tersebar di seluruh kepulauan Indonesia, dari Sabang sampai Merauke. Satu hal yang perlu dicatat bahwa selama zaman pendudukan Jepang pada tahun 1942 sampai 1945, bahasa Indonesia dipakai sebagai bahasa pengantar di semua tingkatan pendidikan. Demikianlah Jepang terpaksa harus menumbuhkan dan mengembangkan bahasa Indonesia secepat-cepatnya agar pemerintahan dapat berjalan dengan lancar. Nah, yang terakhir, pada masa pasca kolonial. Pada tanggal 19 Maret 1947 diresmikan penggunaan ejaan Republik atau bisa disebut ejaan Soewandi sebagai pengganti ejaan Van Opsjen yang berlaku sebelumnya. Dan pada tanggal 16 Agustus 1972, Presiden Republik Indonesia meresmikan penggunaan ejaan bahasa Indonesia yang disempurnakan melalui pidatonya di negara di depan sidang DPR yang dikuatkan pula dengan keputusan Presiden nomor 57 tahun 1972. Pengembangan bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia merupakan bahasa nasional yang digunakan di negara Republik Indonesia. Pada perkembangannya, dengan semakin pesatnya arus globalisasi, modernisasi, ilmu pengetahuan dan teknologi, bahasa Indonesia harus dapat menjadi sebuah instrumen dalam melakukan komunikasi utama di Indonesia. Untuk menjaga eksistensi bahasa Indonesia, telah diadakan 10 kali Kongres Bahasa Indonesia. Kongres Bahasa Indonesia yang pertama dilaksanakan di Solo pada tanggal 25-28 Juni 1938. Kongres Bahasa Indonesia kedua dilaksanakan di Medan pada tanggal 28 Oktober sampai 1 November 1954. Kongres Bahasa Indonesia ketiga dilaksanakan di Jakarta pada tanggal 28 Oktober sampai 2 November 1978. Kongres Bahasa Indonesia keempat dilaksanakan di Jakarta pada tanggal 21 sampai 26 November 1983. Kongres Bahasa Indonesia yang kelima dilaksanakan di Jakarta pada tanggal 28 Oktober sampai 3 November 1988. Kongres Bahasa Indonesia yang keenam dilaksanakan di Jakarta pada tanggal 28 Oktober sampai 2 November 1993. Kongres Bahasa Indonesia yang ketujuh dilaksanakan pada tanggal 26 sampai 30 Oktober 1998. Kongres Bahasa Indonesia yang ke-8 dilaksanakan pada tanggal 14 sampai 17 Oktober 2003. Kongres Bahasa Indonesia yang ke-9 dilaksanakan pada tanggal 28 Oktober sampai 1 November 2008. Dan yang terakhir, Kongres Bahasa Indonesia yang ke-10 dilaksanakan pada tanggal 28 sampai 31 Oktober 2013. Sebagai sebuah simbol identitas nasional, bahasa Indonesia merupakan cerminan dari nilai-nilai sosial budaya bangsa yang mendasari rasa nasionalisme bangsa Indonesia. Dilandasi hal tersebut, sudah sepatutnya bahasa Indonesia dilestarikan dengan seutuhnya. Begitu pula dengan kebanggaan individu untuk berbahasa Indonesia, agar senantiasa memakai bahasa Indonesia sebagai bahasa sehari-hari. Untuk itu, kesadaran akan kaidah pemakaian bahasa Indonesia harus selalu ditingkatkan. Demikian penjelasan saya mengenai perkembangan bahasa Indonesia. Selanjutnya, kembali ke moderator. Baik, terima kasih kepada rekan-rekan saya yang telah memaparkan materinya masing-masing. Untuk teman-teman yang menonton, semoga saja paham ya. Kami memohon maaf apabila ada kata-kata yang salah dalam video presentasi kami, dan kepada Allah kami memohon ampun. Apabila ada jarum yang patah, jangan disimpan di dalam laci. Apabila ada kata yang salah, jangan disimpan di dalam hati.
Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.